Sebenarnya tubuh kita dapat memproduksi vitamin D dengan bantuan paparan sinar matahari. Namun jumlah vitamin D yang dihasilkan belum cukup untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan vitamin D. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita sadari pentingnya imunitas tubuh untuk menjaga kesehatan dari efek buruk akibat terinfeksi COVID-19. Meskipun varian Omikron yang saat ini sedang menyebar tak terlalu berbahaya dibanding varian Delta, kekebalan tubuh kita tetap dibutuhkan agar jangan sampai kita mengalami sakit akibat terinfeksi varian yang memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat ini. Dan dalam beberapa kasus ditemukan akibat Omikron yang bisa berakibat fatal, terutama bagi orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Berdasarkan fakta, terlepas dari menjalani pola hidup sehat atau tidak, 1 dari 2 orang Indonesia kekurangan vitamin D. Dan lebih tinggi lagi presentasi kekurangannya untuk ibu hamil dan lansia. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami defisit atau kekurangan vitamin D. Jarang berjemur, jarang olahraga, jarang konsumsi makanan sehat adalah orang-orang yang berisiko mengalami kekurangan vitamin D. Di dalam tubuh, vitamin D digunakan untuk menjaga kesehatan tulang dan membantu penyerapan kalsium. Maka dari itu, orang yang mengalami defisit vitamin D akan berisiko mengalami masalah tulang yang membutuhkan kalsium. Gejala kekurangan vitamin D seringkali tak disadari. Padahal bila tak ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit tertentu, mulai dari gangguan tulang hingga infeksi virus. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, gejala kekurangan vitamin D perlu dikenali sedini mungkin. Apa saja gejala dan penyebab kekurangan vitamin D? Kita akan bahas bersama dokter ahli gizi di studio. Aduh, ngeliat tayangan tadi nih aku jadi kepikiran, apakah selama ini vitamin D yang aku konsumsi ini sudah memenuhi kebutuhan vitamin aku ya? Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Aduh, tadi kan kita udah lihat ya, pentingnya kebutuhan vitamin D untuk kesehatan kita. Kita akan membahas apa aja nih yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan vitamin D, dan apa sebabnya tubuh kekurangan vitamin D, tentunya bersama dengan ahlinya. Sudah bersama saya Dr. Feni, spesialis gizi klinis. Hai dok, selamat pagi. Halo Aubrey, selamat pagi. Sehat dok? Sehat dong, sehat ya Aubrey ya? Pastinya sehat selalu ya dok ya. Nah dok, seberapa waktu lalu kan di tengah pandemi COVID-19 sempat rame nih ya tentang vitamin D yang banyak banget dicari. Karena penting banget nih pastinya dok bagi kesehatan dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh di saat pandemi seperti sekarang ini. Nah sebenarnya apa sih dok vitamin D itu dan dari mana aja dok tubuh kita bisa mendapatkan vitamin D? Nah, si vitamin D ini adalah vitamin larut lemak, Aubrey. Jadi dia disebut sebagai vitamin matahari. Nah, jadi 80 hingga 90% kebutuhan vitamin D kita ini bisa dipenuhi dari paparan sinar matahari. Gitu. Nah, sumber dari vitamin D sendiri yang perlu kita ketahui itu ada 2, Aubrey. Yang pertama dari makanan, yang kedua dari paparan sinar ultraviolet B dari matahari. Nah, untuk bahan makanan sumber vitamin D sendiri, ini ada sumber vitamin D3, contohnya seperti ikan berlemak, seperti ikan salmon, kemudian ikan makarel, ikan sarden, ikan tuna, atau kuning telur, hati sapi, dan juga makanan-makanan yang difortifikasi dengan vitamin D. Contohnya adalah seperti susu. Atau sumber vitamin D2, contohnya dari tumbuhan, yaitu berasal dari jamur, Aubrey. Tapi sebagian besar sumber vitamin D itu 80 hingga 90% itu dari pajanan sinar matahari. Jadi ketika si sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari mengenai kulit kita, kemudian akan terjadi sintesis dari vitamin D. Jadi akan terjadi perubahan dari 7-dehidrokolesterol yang ada di sel-sel kulit kita, kemudian akan diubah menjadi bentuk vitamin D yang aktif. Nah, rekomendasi dari berjemur sendiri nih Aubrey, itu pada pukul 9 hingga 10 pagi, selama 5 hingga 15 menit, minimal mengenai kedua area lengan dan juga kedua tungkai. Nah, semakin banyak area yang terkena, tentu saja ini semakin baik. Semakin baik pastinya ya dok. Nah, yang terakhir nih, dok. tubuh kita bisa mendapatkan vitamin D ternyata dengan mengkonsumsi suplementasi vitamin D. Terutama memang jika terbukti terdapat kekurangan atau defisiensi vitamin D dari pemeriksaan darah, Aubrey. Dok, tapi kan sekarang memang saat ini
lagi meningkatnya penyebaran varian Omikron ya dok ya. Memang kebanyakan gejala dari Omikron tuh memang tidak terlalu parah, tapi ada beberapa juga yang gejalanya cukup fatal nih dok. Nah sebenarnya seberapa pengaruh sih dok vitamin D itu untuk kekebalan tubuh kita? Nah, benar Audrey. Walaupun gejala Omikron tidak terlalu parah dibandingkan dengan varian sebelumnya, yaitu varian Delta, tetapi tetap kekebalan tubuh kita harus selalu dijaga dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah dengan vitamin D. Karena vitamin D ini bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Dia membantu atau berperan untuk pembentukan sistem kekebalan tubuh kita dan juga bisa meningkatkan kinerja dari sel-sel imun di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, vitamin D sifatnya antibakteri, antivirus, dan juga membantu menurunkan peradangan atau inflamasi yang biasa sering terjadi pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, harus hati-hati ya ketika Anda terinfeksi COVID-19 dan Anda memiliki kadar vitamin D yang rendah, maka resiko gejala, komplikasi, dan juga resiko atau tingkat kematiannya akan semakin tinggi, Aubrey. Nah, selain itu untuk kekebalan tubuh pastinya ya, kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, masalah kesehatan apa aja nih dok yang akan kita alami? Ya, jadi jika tubuh kita kekurangan vitamin D, maka salah satu gejala yang bisa terjadi adalah tubuh kita beresiko untuk mengalami keropos tulang atau osteoporosis. Dan juga dampak jangka panjang jika tubuh kita kekurangan vitamin D, maka bisa beresiko terjadi gangguan metabolik. Apa saja contohnya seperti penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, atau bahkan meningkatkan resiko terjadinya kanker, Aubrey. Aduh, bahaya juga ya dok ya kalau kita kurang vitamin D. Nah dok, ada nggak sih dok gejala awal nih jika kita mengalami kekurangan vitamin D sebelum semakin parah pastinya dok? Nah, kita harus mengetahui ya gejala awalnya apa. Jadi gejala awal dari kekurangan vitamin D misalnya seperti ada nyeri tulang dan otot, kemudian tubuh menjadi mudah lelah, lalu karena daya tahan tubuh menjadi kurang baik, ya biasanya tubuh menjadi mudah sakit, kemudian resiko terjadinya infeksi, terutama salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan, kemudian ada terjadi gangguan mood, Aubrey, dan juga beresiko terjadinya rambut rontok. Oh gitu dok. Wah ternyata vitamin D ini memang sangat penting sekali ya dok ya, dan sangat bermanfaat nih pastinya nih untuk tubuh kita. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, juga berpengaruh banget terhadap kesehatan tulang dan juga organ dalam kita. Tapi dok, kenapa ya masih banyak aja orang yang nggak minum vitamin gitu, makanya jadi gemes gitu ya. Tapi sebenarnya berapa sih dok jumlah kebutuhan vitamin D untuk tubuh kita? Apakah setiap orang tuh beda-beda dok jumlahnya? Nah, untuk kebutuhan vitamin D sendiri ini disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini disesuaikan untuk penduduk Indonesia. Jadi untuk usia dewasa hingga usia 64 tahun, kebutuhannya adalah sebesar 600 IU per harinya. Sedangkan untuk usia lanjut 65 tahun ke atas, kebutuhannya adalah sebesar 800 IU per hari. Nah, tetapi nih Aubrey, faktanya ternyata angka kejadian kekurangan vitamin D di Indonesia ini masih cukup tinggi. Nah, sehingga direkomendasikan memang mengkonsumsi suplementasi vitamin D di atas angka kecukupan gizi. Terutama jika terbukti terjadi kekurangan atau defisiensi vitamin D dari hasil pemeriksaan darah. Gitu. Oh gitu dok. Nah tapi kan saya sibuk nih ya dok, yang memastikan jumlah vitamin saya tuh udah cukup belum ya memenuhi asupan kebutuhan harian saya. Nah di masa pandemi sekarang ini tuh apakah boleh dok konsumsi suplemen tambahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin D? Nah ini boleh. Boleh ya dok ya? Boleh. Oke. Nah, jadi jika Anda tidak memiliki cukup banyak waktu untuk berjemur, untuk mendapatkan paparan sinar matahari, dan juga Anda jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, dan terlebih dari hasil pemeriksaan darah terbukti terjadi kekurangan atau defisiensi dari vitamin D, Anda memang disarankan untuk mengkonsumsi suplementasi vitamin D untuk memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin D Anda gitu. Tetapi dosis suplementasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, idealnya adalah Anda boleh memeriksakan kadar vitamin D di dalam darah Anda terlebih dahulu. Oke, wah ini terima kasih banyak ya dok. Penjelasannya pastinya sangat bermanfaat banget bagi saya dan bagi pemirsa di rumah. Iya, sama-sama dong. Terima kasih jaga dok. Kesehatan ya. Dokter juga ya, jaga kesehatan ya. Nah pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, saya rutin konsumsi Sakatonik Aktif D3 1000. Di dalamnya terkandung vitamin D3 1000 IU, berarti sudah cukup nih untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin D untuk tubuh saya. Bersumber dari vitamin D alami dengan takaran yang tepat, Sakatonik Aktif D3 1000 bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta mempercepat penyembuhan penyakit dan mudah diserap dengan baik oleh saluran cerna kita. Kelebihan lainnya bagi pemirsa yang sibuk dan sulit untuk memastikan kebutuhan vitamin D yang cukup, Sakatonik Aktif D3 1000 tersedia dengan ukuran kecil yang praktis, bisa diminum langsung kapan dan di mana saja.
Selain itu, dalam satu kemasan mungil ini berisi 10 tablet kecil praktis siap minum dan bisa dibeli di apotek, supermarket, minimarket, dan e-commerce kesayangan Anda. Jadi penuhi kebutuhan vitamin D kamu dengan Stakatonik Aktif D3000. Oke pemirsa Hidup Sehat, kita masih ada informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hidup Sehat.